Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita tua bernama Nenek Suri. Ia dikenal sebagai sosok yang misterius dan penyendiri. Rumahnya yang reot berada di ujung desa, jauh dari keramaian, dan konon katanya menyimpan rahasia kelam. Suatu malam, seorang pemuda bernama Budi memberanikan diri untuk mendekati rumah Nenek Suri. Ia penasaran dengan cerita-cerita yang beredar tentang nenek itu. Budi mengetuk pintu rumah yang sudah lapuk, dan tak lama kemudian, pintu itu terbuka perlahan. Nenek Suri muncul dengan wajah keriput dan mata yang menyorot tajam. "Ada apa mencariku malam-malam begini?" tanya Nenek Suri dengan suara serak. Budi tergagap, "Maaf mengganggu, Nek. Saya hanya penasaran dengan cerita tentang nenek." Nenek Suri tertawa pelan. "Cerita? Oh, banyak cerita tentang diriku. Tapi, apakah kamu berani mendengarnya?" Budi mengangguk, dan Nenek Suri mempersilakannya masuk. Rumah itu gelap dan pengap, dengan bau aneh yang menusuk hidung. Nenek Suri mulai bercerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia kehilangan keluarganya karena sebuah wabah misterius. Sejak saat itu, ia menjadi penyendiri dan mempelajari ilmu hitam untuk melindungi diri. "Ilmu hitam?" tanya Budi dengan nada terkejut. Nenek Suri mengangguk. "Ya, ilmu hitam. Ilmu yang bisa memberikan kekuatan, tapi juga bisa menghancurkan." Saat Nenek Suri bercerita, Budi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di sudut ruangan. Tiba-tiba, Nenek Suri berhenti bercerita dan menatap Budi dengan tatapan kosong. Kamu adalah orang yang terpilih," kata Nenek Suri dengan suara yang berbeda. Budi kebingungan. "Terpilih? Terpilih untuk apa?" Nenek Suri tidak menjawab. Ia meraih sebuah pisau berkarat dari balik bajunya dan mengayunkannya ke arah Budi. Budi terkejut dan berusaha menghindar. Tetapi pisau itu berhasil mengenai lengannya. Darah segar mengalir dari luka itu. Budi berlari keluar rumah dengan panik. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi ia tahu bahwa ia harus menjauh dari Nenek Suri. Ia terus berlari hingga mencapai rumahnya. Keesokan harinya, Budi merasa tubuhnya sangat lemah. Lukanya terasa panas dan berdenyut-denyut. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Tetapi dokter tidak menemukan sesuatu yang aneh pada lukanya. Dokter hanya memberikan obat pereda nyeri dan menyuruhnya untuk beristirahat. Namun, keadaan Budi semakin memburuk. Ia mulai melihat hal-hal aneh di sekitarnya. Bayangan-bayangan hitam yang sama seperti yang ia lihat di rumah Nenek Suri terus menghantuinya. Ia juga mendengar suara-suara bisikan yang memanggil namanya. Budi semakin ketakutan. Ia tahu bahwa Nenek Suri telah mengutuknya. Ia mencoba mencari bantuan dari orang-orang pintar, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Kutukan Nenek Suri terlalu kuat. Akhirnya, Budi menyerah. Ia tidak bisa lagi menahan teror yang menghantuinya. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah Nenek Suri dan menghadapi nenek itu. Saat Budi tiba di rumah Nenek Suri, ia melihat nenek itu sedang duduk di kursi goyangnya. Nenek Suri tersenyum sinis melihat kedatangan Budi. "Kamu sudah kembali," kata Nenek Suri. "Aku sudah menunggumu." Budi berlutut di hadapan Nenek Suri. "Nek, tolong ampuni saya. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan." Nenek Suri tertawa. "Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya terpilih untuk menjadi tumbal." Nenek Suri mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra-mantra aneh. Tiba-tiba, tubuh Budi terasa sangat sakit. Ia merasa seperti ada sesuatu yang merobek-robek tubuhnya dari dalam. Budi berteriak kesakitan, tetapi Nenek Suri tidak peduli. Ia terus mengucapkan mantra-mantra itu hingga akhirnya Budi menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Budi meninggal, Nenek Suri tersenyum puas. Ia telah mendapatkan tumbal yang ia butuhkan untuk memperpanjang hidupnya. Ia akan terus hidup dan meneror desa itu hingga akhir zaman. Konon, arwah Budi masih bergentayangan di sekitar rumah Nenek Suri. Ia mencari orang yang bisa membalaskan dendamnya. Jika kamu berani mendekati rumah itu, berhati-hatilah. Arwah Budi mungkin akan menghantuimu.